Nah, kita akan melakukan walk around inspection untuk ekskavator. Ekskavator terdiri atas 3 komponen utama, ada undercarriage, upper structure, dan juga attachment. Pada saat ini kita akan melakukan pemeriksaan walk around inspection mulai dari sisi sebelah bucket, yaitu attachment bucket. Yang perlu diperiksa adalah bucket ini, apakah ada keretakan-keretakan yang terjadi pada bucket sebelum dioperasikan. Kita ini adalah bagian dari bucket, ini bucket. Selanjutnya kita periksa kuku-kuku dari bucket. Kita lihat ini kuku-kuku bucket, apakah ada keretakan-keretakan yang terjadi pada bucket, ada kerusakan-kerusakan atau kelonggaran yang terjadi pada bucket. Ini bucket juga, kuku bucket, dan ini adalah side cutting. Side cutting kita periksa apakah terjadi kerusakan atau tidak. Setelah itu kita lihat ini ada connecting E dan ada connecting H. Connecting E ini adalah untuk penghubung antara rod atau piston yang ada di rod bucket ke arm. Kalau connecting E, kalau connecting A dari rod bucket ke bucketnya sendiri. Ini adalah nipple-nya. Nipple ini terdiri, kalau di Komatsu ada sekitar 18 nipple. Di sekitar sini ada 6, di bagian atas ada 3, di dekat swing ada 4, dan di samping dari boom ada 5. Jadi totalnya ada 18 nipple. Nipple yang untuk di sekitar bucket, kalau dia berhubungan langsung dengan air, harus setiap hari dilakukan penggresan. Penggresan ini di sini 2, di sini 1, di sini ada 3. Jadi totalnya di sekitar bucket ini ada 6. Lalu yang perlu kita periksa adalah arm, baik sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan. Apakah ada terjadi kerusakan-kerusakan, dan juga silinder dari bucket. Selanjutnya secara visual kita akan memeriksa sisi sebelah kiri maupun sisi sebelah kanan dari boom. Kita matiin apakah ada keretakan-keretakan yang terjadi. Kita matiin, kita lihat silinder dan piston atau rodnya. Kita lihat juga di sini bagaimana silinder maupun rod atau piston dari boom. Kita lihat apakah ada kebocoran-kebocoran pada saluran-saluran hidrolik di sekitar sebelah sini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sisi track. Kalau tadi adalah attachment, ada boom, ada arm, dan ada bucket. Maka di sini ini adalah bagian dari undercarriage. Di undercarriage-nya perlu kita periksa, ini adalah namanya track shoe. Kita lihat kekencang dari track shoe. Baru kita periksa, ini adalah sprocket. Perangkatnya adalah sprocket, ini adalah triple motornya. Ini kita periksa juga apakah ada kerusakan atau tidaknya. Ini adalah frame track, kita periksa frame tracknya apakah ada kerusakan atau tidak. Ini adalah track link, ini adalah upper loader, dan ini adalah under loader. Kita periksa. Lalu kita periksa di sebelah sini ada namanya adjuster. Adjuster ini berfungsi untuk mengencangkan track. Lalu di sini ada guts. Guts ini berfungsi agar track link tidak keluar dari jalurnya, atau biasanya supaya tidak terjadi slip di track. Setelah kita meriksa bagian sebelah sini, lalu kita periksa bagian kap yang sebelah sisi kiri dari kabin. Di sisi sebelah kiri dari kabin kita akan periksa. Ini kita buka supaya aman, kita harus menyangkutkan ini supaya tidak terjadi kecelakaan. Pada di sisi sebelah sini yang harus kita lihat adalah di sini ada radiator, di sini ada oil cooler, dan di sini adalah after cooler atau intercooler.
radiator. Di sini ada oil cooler untuk mendinginkan oli hidrolik, dan di sini adalah inter atau outer cooler. Ini adalah yang kita perlu periksa adalah tangki dari tambahan dari air radiator. Ini ada low dan ada full. Maka posisi yang ini harus dijaga jangan sampai dia low. Dan ini adalah full fuel cooler atau pendingin dari bahan bakar dari eskavator ini. Selanjutnya di sini ada air cleaner untuk mengetahui apakah dia ini bersih atau tidak. Cukup dengan melakukan pengecekan seperti ini. Kita bisa melakukan bukakan seperti ini. Klip-klipnya kita buka, lalu kita periksa. Di sini ada tulisan 1 sampai dengan 6. Yang dimasukkan tulisan 1 sampai dengan 6 ini apabila kita telah melakukan pembersihan dari air cleaner ini pas pertama kali, maka kita beri tanda pertama. Dan begitu selanjutnya sampai dengan 6 kali. Apabila kita telah melakukan sampai dengan 6 kali, maka air cleaner ini harus diganti. Cara pembersihannya dari sisi sebelah dalam ke sisi sebelah luar dengan memakai penyemprot angin. Dan ini adalah air wiper. Untuk persediaan air wiper pada wiper di bagian depan dari kabin. Satu lagi untuk air cleaner ini, jikalau ada indikasi bahwa air cleaner kotor, barulah kita lakukan pembersihan pada air cleaner. Selanjutnya, setelah kita mengecekkan ini dan tidak terjadi masalah, maka kita lakukan kembali. Lalu kita selanjutnya tidak usah dikunci untuk pengoperasian, karena untuk memudahkan bukaan apabila terjadi masalah pada saat selama pengoperasian. Lalu kita periksa bagian sebelah bawah sini, apakah terjadi kebocoran-kebocoran atau apakah kurang ketatnya terhadap hal-hal yang perlu diperiksa. Baut-baut ini apakah ada yang kurang ketat atau tidak. Kebocoran yang perlu diamati di sini sebenarnya ada 5. Yang pertama itu apakah ada kebocoran dari bahan bakarnya atau solarnya, apakah ada kebocoran dari oli swingnya, apakah ada kebocoran dari oli engine-nya, dan apakah ada kebocoran dari oli hidroliknya. Dan juga yang perlu kita periksa satu lagi adalah apakah ada kebocoran dari air radiatornya. Jadi 5 hal seperti itu yang perlu kita lihat di bagian bawah ini tentang kebocorannya, dan juga tentang ketatnya dari baut-baut ini. Apabila ada yang kurang ketat, maka harus diketatin. Selanjutnya, apabila ini sudah tidak ada kebocoran dan semua baut-baut dalam posisi ketat dan tidak ada kerusakan-kerusakan pada bagian bawah, maka kita akan selanjutnya ini adalah yang dikatakan dengan counterweight. Counterweight ini berfungsi untuk penyetabil atau penahan beban apabila ada gerakan-gerakan attachment dari depan, baik itu boom, bucket, maupun arm, sehingga kedudukan atau alat berat ini seimbang dalam melakukan pengoperasian. Inilah fungsi dari counterweight. Selanjutnya sebelah sini, sebelah kanan ini perlu kita periksa. Ini bisa kita buka. Sebelah sini bisa kita periksa. Ini ada pompa. Ini pompa hidrolik. Di sini ada fuel filter, dan di sini ada water separator. Water separator ini bisa kita melihat apakah ada endapan sedimen atau apakah ada air akibat ada pengembunan mungkin di dalam tangki minyak bahan bakar ini. Bisa kita lakukan pengeluaran ini. Tapi sebaiknya dilakukan secara hati-hati. Harus orang yang biasa ataupun mahir terhadap pembukaan ini, karena apabila terjadi kebocoran di sini atau kerusakan di sini akan mengalami kebocoran. Sebaiknya mungkin yang melakukan adalah pihak mechanical. Di sini ada oli atau saringan dari oil filter dari engine yang ini filter. Ini pompa tadi, dan ini adalah kalau di Komatsu
Ini adalah pipa untuk apabila kita menggunakan jerigen untuk pengisian bahan bakar. Ini ada pompa untuk menghisapnya dengan menekan tombol sebelah sini aja, maka akan terhisap bahan bakar yang dari jerigen tersebut. Di sisi sebelah sana itu ada akumulator. Akumulator ini berfungsi untuk penahan getaran dari apabila ekskavator dioperasikan. Setelah semua saluran-saluran ini tidak ada mengalami kebocoran, semua sudah telah baik, maka selanjutnya ini bisa kita tutup. Selanjutnya kita akan meriksa bagian sebelah kanan dari trek. Ini seperti tadi, trek shoe kita periksain, trek link kita periksain semuanya. Kita periksa kekencangan dari trek shoe. Kalau berdasarkan buku manual ini antara 10 sampai dengan 30 mm. Ini front idler-nya aman. Kita lihat track frame-nya juga tidak mengalami kerusakan. Di sini adjusternya karena sudah kencang, tidak perlu melakukan adjuster lagi. Di sini ada upper loader-nya. Di sini ada under loader-nya. Kelihatan baik. Di sini ada gasnya juga kelihatan baik. Kita lihat pada sisi sebelah depan. Di sini ada sprocket. Kita periksa. Dan ini ada travel motornya. Kita periksa dan juga kelihatan baik. Selanjutnya yang kita periksa adalah kita naik ke sebelah bagian atas. Itu upper structure. Sisinya kita harus menaikin dengan 3 titik tumpuan. 2 bagian tangan, 1 bagian kaki, atau 2 tangan, 2 kaki, atau dengan 1 tangan. 3 tumpuan menghadap ke arah alat. Begitu naik, sama dengan naik dengan turun, menghadap ke arah alat. Yang perlu kita periksa adalah sisi sebelah sini adalah baterai. Kebetulan di sini Komatsu PC200 ini menggunakan baterai basah, maka kita yang harus periksa adalah bagaimana level airnya, bagaimana lubang-lubang udaranya, apakah ada penyumbatan atau tidak. Jika lubang udara ada penyumbatan, maka perlu kita bersihkan supaya tidak ada penyumbatan di lubang udara ini. Juga kekencangan dari tutup dari baterai ini, dan juga periksa di kepala-kepala dari baterai ini. Ini masing-masing adalah 12 volt, ini 12 volt, jadi totalnya ada 24 volt. Setelah itu kalau level sudah oke, yang lainnya juga sudah oke, jadi level lubang udara dan kekencangan ini tidak ada masalah, maka sudah oke. Baru kita tutup kembali. Baru kita naik bagian atas. Yang perlu kita periksa adalah ini adalah tangki dari bahan bakar. Kita buka, kita periksa apakah ada endapan air di sini atau tidak. Ini dibersihkan kalau ada endapan air ataupun sedimen di sini. Dibersihkan. Ini kita lihat. Ini ada pelampungnya. Ini kita lihat kebersihannya. Setelah itu kita tutup. Ini breather atau pernapasan untuk agar udara yang ada di dalam bahan bakar ini bisa keluar dan mengurangi pengembunan dengan terjadi di tangki bahan bakar. Kalau ini adalah tangki hidrolik. Ini untuk pengisian tangki hidroliknya. Ini breathernya. Di dalam ini ada strainer untuk hidrolik, dan di sini adalah oil filter hidroliknya di dalam. Untuk Komatsu seperti ini, strainernya, di sini oil hidroliknya, oil filter hidroliknya. Selanjutnya, mari kita periksa swing. Yang ini adalah swing motor. Ini swing motor, kita periksa. Ini untuk pengisian oli swingnya. Biasa menggunakan bisa SAE 90 atau berdasarkan buku MM kita harus melihatnya. Yang kita periksa adalah pertama itu adalah kita ngecek dari
kondisi dari oli, maka dengan tanpa apapun untuk mengetahui apakah ada sedimen atau tidak, atau kebersihan dari oli swing ini. Lalu kita bersihkan, kita lap seperti ini, baru kita masukkan untuk mengetahui level dari oli swing. Kita lihat ini level oli swingnya, ini kurang, maka harus ada pengisian atau penambahan dari oli swing. Dan ini kita laporkan bisa ke mekanik atau ke operator lampu untuk melakukan pengisian oli swing, bisa dilakukan sendiri. Kita lihat di switchnya, di sini adalah ada center joint, itu untuk mengatur oli hidrolik baik ke trek kanan maupun ke trek kiri. Dan di sini adalah kontrol valve untuk mengatur oli hidrolik baik ke arah boom, arm maupun bucket, trek kanan tadi maupun trek kiri maupun ke travel motor. Jadi ini ke silinder dan ke motor. Motor itu ada di travel motor dan motor swing. Ke silinder itu ada di silinder bucket, di boom, dan di silinder arm. Selanjutnya untuk kita periksa adalah ini tidak ada terjadi kebocoran. Ini selanjutnya di bagian engine. Kita buka engine. Ini kita periksa kipas dari kipasnya atau pennya, apakah ada keretakan-keretakan atau kerusakan.